Pakar kecantikan Dr. Richard Lee kembali mendatangi Polda Metro Jaya kemarin siang. Awak media sempat mengira kedatangan Richard terkait kasus pencemaran nama baik yang dilayangkan Kartika Putri lantaran pekan sebelumnya Karput sempat mempertanyakan kasus hukumnya melawan Richard yang terkesan tertahan di tingkat penyidikan. Lalu benarkah kedatangan Dr. Lee ke ruang Bareskrim Polda Metro Jaya terkait statusnya sebagai tersangka kasus akses ilegal, bukan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Karput? Jadi saya ngelaporin mantan pengacara saya dan tadi juga kita sudah lapor ke Mabes Polri. Luar biasa sekali diterima dengan baik, konsultasi juga tadi dilayani dengan baik. Ternyata Mabes juga tahu bahwa kasus ini viral banget dan saya juga cerita sebagai korban dan disambut. Dan akhirnya saya buat LP. Kalau terkait Berdositru dengan artis KP, inisial KP? Saya no comment. Saya no comment dulu kalau tentang itu. Terima kasih. Saya no comment untuk Kartika Putri. Ternyata kedatangan Dr. Lee ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan mantan kuasa hukumnya yang pernah pasang badan ketika dirinya dicokok pihak berwajib maupun saat ia tengah diserang oleh kubu Kartika Putri. Saat hidupnya dibelit seabrek kasus hukum, Dr. Lee justru membuat laporan baru. Apa yang dicari Dr. Lee? Mungkinkah ia cari panggung seperti itu dengan netizen agar kasusnya melawan Karput tak lagi menjadi perbincangan panas? Saya kan lagi hamil tapi Saya no comment. Dia merasa bahwa tidak ada takdiran sebab udah bertahun-tahun nih, udah setahun lebih, tapi Mohon masih tidak maaf. berjalan gitu katanya dok. Untuk ini saya akan ngomong mungkin setelah masalahnya nanti selesai atau seperti apa yang ada kegiatan lebih lanjut ya. Saya nggak no comment. tapi kasus masih berjalan. No comment juga, saya nggak tahu. Saya tunggu panggilan aja, saya ikut hukum yang berlaku ya Bang ya? Kooperatif kok. Saya paling kooperatif, siapapun yang panggil saya pasti datang. Ya, 1 tahun berlalu, kasus hukum Dr. Lee melawan Kartika Putri belum juga bergeser dari tahap penyidikan. Padahal Richard sudah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan Karput 9 Agustus 2021. Padahal sejumlah saksi dan barang bukti yang diserahkan Karput dirasa sudah cukup, termasuk akun Instagram Dr. Lee yang sudah disita pihak berwajib. Bahkan gara-gara diduga melakukan akses ilegal terhadap akun Instagram yang sudah disita tim penyidik, Dr. Lee sampai 2 kali diciduk polisi. Bukankah hal itu sudah cukup membuktikan bahwa Dr. Lee layak ditahan atas laporan Karput? Makanya aku kayak kaget, kok kasus aku dari 2020, sekarang 2022, udah hampir berapa tahun gitu, kok alot banget. Dan juga sampai bahkan yang aku lihat kasus-kasus UU ITE lainnya tuh saksi ahlinya mungkin cuma 2. Ini kasus aku tuh sudah sampai 4 saksi ahli. Ahli bahasa, ahli pidana, ahli UU ITE, dan tambahan terbaru adalah ahli dari segi bidang kedokteran gitu. Jadi kalau dilihat kayak apa ya, kok seribet ini sih gitu. Harusnya kan yang saya lihat proses saya tuh sudah sangat lama dan panjang, bahkan kayak orang sekali mediasinya nggak jalan langsung lanjut gitu. Sedangkan saya dischedulin mediasi lagi sampai hampir 4 kali kalau saya nggak salah. Saya ingat banget waktu itu saya lagi ngantar anak saya di Yaman, baru berapa hari saya harus buru-buru pulang untuk kasus ini gitu. Jadi ya buat saya udah berlarut-larut banget ada apa. Nggak tahu saya no comment. Saya tunggu panggilan. Pokok perkara ini aja. Iya. Kepada awak media, Karput terang-terangan menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja tim penyidik. Pasalnya, kasus pencemaran nama baik dan akses ilegal yang terjadi belakangan, seperti kasus yang membelit pegiat media sosial Adam Denny yang baru dilaporkan akhir Januari 2022, sudah disidangkan dan mencapai vonis. Lantas, apa yang akan dilakukan kubu Karput bila dalam tempo 1 bulan Dr. Lee belum dipanggil terkait statusnya sebagai tersangka? Kayak menyuarakan aja sih, karena buat aku kan kalau dilihat kasus UU ITE ini kan banyak banget gitu, bahkan yang non selebriti juga banyak dan juga ditindaklanjuti. Aku juga lihat banyak sekali kasus-kasus yang memang yang dilaporkan, seandainya dilaporkan itu fans, itu tuh cepet banget gitu prosesnya, tiba-tiba udah
diproses, intinya cepat. Kenapa pelapor yang lain bisa prosesnya cepat, kenapa pelapor saya prosesnya bertahun-tahun gitu. Itu aja sih, makanya saya merasa seperti minta diperhatiin, karena saya ngerasanya itu nggak nyampe setahun, kok saya bertahun-tahun gitu. Padahal saya juga kooperatif dalam memenuhi bukti-bukti saya jauh lebih banyak gitu. Terus juga yang dilakukan sepertinya juga jauh lebih panjang. Saya waktu itu berbulan-bulan saya difitnah, saya digiring opini negatif gitu. Itu yang buat saya kayak wah, kenapa nih gitu. Jadi sebagai selebriti dan ikon produk kecantikan muslimah masa kini, Karput merasa pernyataan Richard di Instagram maupun video testimoni telah mencemarkan nama baiknya. Karput yang saat itu tengah menjadi brand ambasador sebuah produk kesehatan kulit dituding mempromosikan krim abal-abal yang tidak terdaftar di Badan POM. Tak hanya itu, Dr. Lee juga menampilkan sejumlah customer yang mengalami gangguan kesehatan kulit pasca menggunakan krim yang dipromosikan Karput. Tak ayal, Karput dan pihak produsen auto membantah pernyataan Dr. Lee disertai dengan bukti dan sejumlah data dari pakar dan instansi terkait. Meski Dr. Lee sudah minta maaf dan bersedia melakukan mediasi, Karput tidak terima lantaran redaksional permintaan maaf Dr. Lee dianggap tidak serius, malah terkesan merendahkan kubu Karput. Walhasil, kasus pun berlanjut hingga Dr. Lee membuat laporan balik ke Polda Sumatera Selatan. itu dia. Kalau saya pribadi pada saat mediasi, jadi gini, saya tuh dilaporkan balik sebenarnya oleh tersangka di Palembang dengan 2 laporan sekaligus. Kalau saya mau banding juga bisa, tapi kan tujuan saya nggak di situ gitu. Saya juga membuka menghargai hak dari terlapor untuk ya mungkin dia untuk membela diri melaporkan saya balik juga saya terima. Tapi saya kooperatif, saya datang ke Palembang, saya penuhin BAP, saya panggilan dan lain sebagainya, dicek dan ternyata memang tidak mencukupi alat bukti, maka kasus itu diberhentikan. Jadi pada saat mediasi di Jakarta, bahkan ya menurut saya tidak ada etikat baik. Saya tidak sama sekali meminta ganti rugi pada saat mediasi. Yang saya minta dan pihak lawyer saya minta adalah dia bersedia meminta maaf, tidak mengulanginya lagi. Ya normal-normal aja sih menurut saya, sebatas itu gitu. Dan kita menawarkan ini redaksi kita gitu, dan dia pun tidak ada tawar menawar gitu, tidak ada tawar menawar oh saya nggak bisa yang ini atau saya nggak bisa yang ini. Sebenarnya kan bisa aja dikomunikasiin, tapi nggak ada komunikasi itu. Bahkan memberikan permintaan yang nggak masuk akal, hapus konten YouTube kamu gitu, yang dimana menurut saya konten YouTube saya tidak ada menyebut nama dia dan menyenggol dia, sedangkan konten dia yang menyebutkan nama saya secara jelas itu banyak banget dan dia nggak mau hapus. Lalu benarkah Dr. Lee yang dibela tim kuasa hukum baru tengah menyiapkan serangan balik babak kedua untuk mempolisikan Karput? Ada beberapa dokumen yang kita disiapkan, nanti pasti ya penyidik yang melihat. Kita tunggulah sebagai warga Indonesia yang baik, ya kita tunggu proses hukumnya bagaimana. Tapi yang jelas sidang perdata kan juga sudah berlanjut. Kita sudah ajukan gugatan balik, dan gugatan balik kita menurut saya juga cukup kuat. Masyarakat Indonesia aja bisa nilai, apalagi hakim ya menurut saya. Ya buat aku bingung aja sih gitu kok. Saya merasa seperti ada yang diistimewakan gitu. Makanya mumpung karena apple to apple, saya nggak mau menyamaratakan kasus yang tidak sesuai. Tapi kan ini sama-sama UU ITE. Bahkan yang menariknya lagi adalah AD, NM itu satu status tersangka. Sedangkan yang aku laporkan ini orangnya, tersangkanya, dia mendapatkan 2 status tersangka dari 2 laporan yang berbeda. Yaitu dari laporan aku dia sudah jadi tersangka, dari laporan pihak kepolisian penyidik sendiri pun dia sudah menjadi tersangka gitu. Dan yang parahnya lagi kan dia menghilangkan barang bukti dalam kasus aku. Nah itu yang buat aku bertanya-tanya gitu, kok seperti ada khawatir ada yang dispesialkan. Saya juga jadinya ngerasa kayak nggak nyaman aja gitu. Pengen cepat selesai juga. Positif buat akunya adalah
nggak berlarut-larut, nggak harus kayak kemarin harus ada proses BAP tambahan lah, harus tambah barang bukti lah seandainya, atau mungkin banyak juga kerjaan-kerjaan yang akhirnya tertunda karena menunggu kasus ini selesai.